Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Prabowo. Saya dari Universitas Pancasartikasi, jurusan manajemen dengan NIM 28923500024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang etika dan bisnis. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang. Padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun. Bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik, sampai bertutur kata. Semua itu ada meaningnya. Bagaimana era global ini dituntut untuk menciptakan suatu persaingan yang kompetitif sehingga dapat diselesaikan dengan tujuan baik. Kolusi mengandalkan koneksi kong kali kong menjadi suatu hal yang biasa dalam tataran kehidupan bisnis, yang mana prinsip menguasai medan dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan menjadi suatu hal yang lumrah. Padahal pada etikanya tidak begitu. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum, tetapi harus dapat diingat. Dalam praktek bisnis sehari-hari, etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis mencakup berbagai aspek dan bidang yang tidak berkaitan dengan tindakan dan keputusan dalam konteks bisnis. Ruang lingkup etika bisnis melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai dalam berbagai aspek kehidupan bisnis. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama etika bisnis. 1. Etika dalam keputusan. 2. Etika dalam pemasaran. 3. Etika dalam produksi. 4. Etika dalam keuangan dan akuntansi. 5. Etika dalam sumber daya manusia. 6. Etika dalam riset dan pengembangan. 7. Etika dalam hubungan dengan pesaing. 8. Etika dalam tanggung jawab dan perusahaan. 9. Etika dalam inovasi dan teknologi. 10. Etika dalam hubungan internasional. Landasan teori, pengertian etika dan bisnis. Pengertian etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Dalam hal ini, etika bisnis akan mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, serta ekonomi dari berbagai keputusan dan tindakan yang hendak dilakukan. Lebih lanjut, etika bisnis adalah hal yang perlu diterapkan saat perusahaan beroperasi, serta berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra, hingga masyarakat umum. Jadi, dalam mengerjakan tugas keseharian, karyawan dan manajemen perusahaan haruslah menjadikan etika bisnis sebagai pedoman serta standar untuk berperilaku. Teori-teori etika bisnis. Etika deontologi. Teori ini mengumumkan bahwa suatu tindakan itu baik atau buruk dalam dirinya sendiri, terlepas dari konsekuensinya. Dalam konteks bisnis, ini berarti bahwa ada prinsip-prinsip moral tertentu yang harus diikuti, seperti menghormati hak individu atau prinsip keadilan, tanpa memandang akibat bisnis tersebut. 2. Konsekuensialisme. Teori ini menekankan bahwa kebaikan atau keburukan tindakan dinilai berdasarkan konsekuensinya. Dalam etika bisnis, pendekatan konsekuensialisme akan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari tindakan bisnis. Salah satu bentuk konsekuensialisme yang terkenal adalah utilitarianisme, yang mengukur tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan manfaat bersih yang maksimal. 3. Etika virtue atau keutamaan. Pendekatan ini berfokus pada karakter individu dan organisasi. Etika virtue berpendapat bahwa karakter dan integritas individu dan organisasi adalah faktor penentuan dalam menilai apakah tindakan bisnis adalah etis atau tidak. Ini mendorong pengembangan sifat-sifat moral yang baik seperti kejujuran, keberanian, dan kebijakan. Selanjutnya, etika kontrak sosial. Teori ini melibatkan etika sebagai hasil dari kontrak sosial atau kesepakatan bersama antara individu atau organisasi. Dalam konteks bisnis,
Pendekatan ini berfokus pada perjanjian dan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Etika kontrak sosial menekankan pentingnya mematuhi perjanjian dan menghormati hak dan kewajiban yang telah disepakati. Selanjutnya, etika keadilan. Teori ini memfokuskan pada prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya dan perlakuan yang adil terhadap individu. Dalam konteks bisnis, etika keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan distribusi yang adil dalam hal upah, promosi, dan akses terhadap peluang. C. Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitik bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan. Maka hak dan kepentingan harus diperhatikan dan dijamin. Pada umumnya ada dua kelompok stakeholder, yaitu satu, kelompok primer, antara lain memiliki modal atau saham, kreditur, karyawan, pemasokan, konsumen, penyalur, pesaing, dan rekanan. Dua, kelompok sekunder, antara lain pemerintah setempat, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat, dan umumnya dan masyarakat setempat. Dalam kegiatan bisnis yang paling penting diperhatikan kelompok primer karena berhasil tidaknya suatu kegiatan perusahaan sangat ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dalam suatu kelompok primer tersebut. Pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran adalah penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur tindakan dan keputusan dalam departemen pemasaran suatu perusahaan. Karakter etis dalam pemasaran sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan jujur, transparan, dan memenuhi harapan konsumen. Berikut ada beberapa aspek kunci etika bisnis dalam manajemen pemasaran. 1. Keadilan dan kebenaran dalam periklanan. Perusahaan harus berkomitmen untuk tidak membuat iklan yang menyesatkan atau tidak benar dalam iklan mereka. Informasi yang disediakan kepada konsumen harus akurat dan klaim harus dapat dibuktikan. 2. Perlindungan konsumen. Praktik pemasaran harus dirancang untuk melindungi konsumen dan praktik-praktik yang merugikan atau menyesatkan. Ini termaksud perlindungan dari penipuan, penjualan tekanan berlebihan, atau taktik penjualan agresif. 3. Privasi konsumen. Perusahaan harus menjaga privasi data pribadi konsumen. Data pelanggan harus dikelola dengan hati-hati dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan lain tanpa izin. 4. Ketulusan dalam hubungan dengan pelanggan. Perusahaan harus berkomitmen untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara jujur dan transparan. Ini mencakup memberikan informasi tentang produk dan layanan, serta menangani keluhan dengan integritas. 5. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Perusahaan harus menghormati hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, merek dagang, dan paten. Mereka tidak boleh meniru atau menggunakan secara ilegal karya orang lain. 6. Penggunaan data konsumen yang etis. Jika perusahaan mengumpulkan data konsumen, data tersebut harus digunakan dengan etika dan hanya untuk tujuan yang telah dijelaskan kepada konsumen. 7. Tanggung jawab sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dari kampanye pemasaran mereka. Ini termasuk memikirkan tentang dampak lingkungan dan sosial dari produk dan praktik bisnis mereka. 8. Harga yang wajar. Penetapan harga harus adil dan transparan. Perusahaan harus menghindari praktik penentuan harga yang menyesatkan atau merugikan konsumen. 9. Kerjasama dengan pesaing. Perusahaan harus bersaing secara fair atau etis. Ini berarti tidak terlibat dalam tindakan monopoli, penipuan bisnis, atau taktik agresif yang merugikan pesaing. 10. Transparansi dan keterbukaan. Perusahaan harus transparan dalam interaksi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mencakup memberikan informasi yang jelas tentang produk, kebijakan, dan praktik bisnis. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis dalam manajemen produksi mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang harus
diterapkan dalam operasi produksi suatu perusahaan. Praktik etis dalam manajemen produksi tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, tetapi juga melibatkan pertimbangan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan pekerja. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam etika bisnis dalam manajemen produksi. 1. Kualitas produksi. Perusahaan harus berkomitmen untuk memproduksi barang dan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi atau melebihi standar dan janji kepada pelanggan. Produk yang tidak memenuhi standar dapat mengarah pada kekecewaan pelanggan dan kehilangan kepercayaan. 2. Keselamatan pekerja. Keselamatan dan kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam manajemen produksi. Perusahaan harus menyediakan pelatihan keselamatan yang memadai, peralatan yang aman, serta lingkungan kerja yang bebas dari risiko yang tidak perlu. 3. Hak pekerja. Perusahaan harus menghormati hak pekerja termasuk hak untuk bekerja dalam lingkungan bebas pelecehan, diskriminasi, dan eksploitasi. Hal ini juga mencakup hak untuk asosiasi, berserikat, dan negosiasi upah dan kondisi kerja. 4. Tanggung jawab lingkungan. Praktik produksi harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Perusahaan harus berusaha untuk mengurangi limbah, emisi, dan konsumsi sumber daya alam. Ini termasuk adopsi teknologi hijau dan praktik ramah lingkungan. 5. Kepatuhan hukum dan peraturan. Perusahaan harus selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan produksi, termasuk peraturan lingkungan, keselamatan, dan kualitas. Ini melibatkan pemantauan dan pematuhan terhadap standar yang berlaku. 6. Tanggung jawab sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dari operasi produksinya, termasuk dampak pada komunitas lokal. Mereka dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan mendukung inisiatif sosial yang positif. 7. Pengelolaan rantai pasokan etis. Perusahaan harus memastikan bahwa mitra dalam rantai pasokannya juga berkomitmen pada praktik etis, termasuk hak-hak pekerja dan tanggung jawab lingkungan. 8. Inovasi dan kualitas. Inovasi dalam proses produksi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Tetapi perusahaan juga harus memastikan bahwa inovasi tersebut tidak mengorbankan etika dan kualitas. 9. Pemberdayaan pekerja. Memberdayakan pekerja dengan memberikan pelatihan pengembangan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebaikan produksi adalah tindakan etis. 10. Transparansi. Perusahaan harus berkomitmen untuk transparansi dalam operasi produksi mereka. Ini mencakup memberikan informasi yang jujur dan tepat waktu kepada pelanggan, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia adalah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, berkelanjutan, dan beretika. Praktik etis dalam manajemen sumber daya manusia membantu organisasi menjaga reputasi yang baik, menjaga keputusan karyawan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa prinsip etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. 1. Keadilan dan kesehatan. Pastikan bahwa setiap karyawan diperlakukan secara adil dan setara. Ini termasuk dalam proses perekrutan, kompensasi, promosi, dan pemecatan. Diskriminasi termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, dan orientasi seksual harus dihindari. 2. Privasi karyawan. Hormati privasi karyawan. Informasi pribadi karyawan harus dijaga kerahasiaannya, terutama dalam hal data pribadi, catatan medis, dan informasi keuangan. 3. Transparansi. Informasikan karyawan tentang kebijakan, prosedur, dan hak-hak mereka dengan jelas. Pastikan komunikasi terbuka dan jujur dalam semua aspek manajemen sumber daya manusia. 4. Kompensasi dan manfaat yang wajar. Pastikan bahwa gaji, insentif, dan manfaat yang ditawarkan sebanding dengan kontribusi dan tanggung jawab karyawan. Hindari praktik upah yang tak adil dan eksploitasi. 5. Kesehatan dan keselamatan. Selalu prioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawan. Sediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini mencakup pelatihan keselamatan, peralatan kerja yang aman, dan tindakan pencegahan. 6. Pengembangan karir. Berikan peluang pengembangan karir kepada karyawan. Dukung pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang
membantu karyawan berkembang. 7. Pemecatan etis. Pemecatan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan hanya dalam keadaan yang sah. Selalu ikuti prosedur yang sesuai dan berikan tindakan pemecatan yang adil. 8. Pemberian upah balik dan evaluasi kinerja. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan dan lakukan evaluasi kinerja secara adil. Ini membantu karyawan memahami harapan dan kontribusi pada pertumbuhan mereka. 9. Kebijakan anti-mobbing dan pelecehan. Larangan pelecehan dan mobbing di tempat kerja. Berikan pelatihan kepada karyawan dan manajer tentang cara mengidentifikasi dan mencegah pelecehan dan mobbing. 10. Tanggung jawab sosial perusahaan. Selain mematuhi hukum dan peraturan, perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan HRM mereka. Itu termasuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, etika bisnis adalah aspek penting dalam operasi dan pengelolaan organisasi. Dalam bisnis, menjalankan praktik bisnis yang etis bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga penting untuk mempertahankan reputasi perusahaan, memenangkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa prinsip etika bisnis mencakup kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, dan pertimbangan dampak konsekuensinya tindakan. Saran, etika bisnis adalah fondasi yang kuat bagi kesuksesan jangka panjang dan dampak positif suatu organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, menciptakan budaya kerja yang positif, dan membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.